Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal tata surya yang berhubungan dengan soal akhir semester kelas 7. Nah, saya lanjutkan lagi dari pembahasan video selanjutnya, nomor 20, bagaimana peredaran bulan terhadap bumi dan matahari. Oke, ini lebih ke geraknya bulan itu bagaimana. Jadi, gerak bulan itu ada 3. Yang pertama, bulan sendiri itu berotasi. Rotasi artinya dia berputar pada porosnya. Jadi tidak hanya bumi yang berputar, tapi bulan juga berputar pada porosnya. Nah, tapi kenapa bulan yang kita lihat itu bentuknya selalu sama, walaupun dia sudah berotasi? Jadi bulan berotasi, bumi juga berotasi, sehingga di waktu yang sama, karena mereka berotasinya sama waktunya, maka bulan yang kita lihat itu bentuknya juga selalu sama. Seperti itu. Nah, lanjut lagi gerak bulan yang kedua yaitu revolusi. Dia berputar mengelilingi bumi. Revolusi terhadap bumi. Jadi dia berputar terhadap bumi. Kemudian karena bumi itu sendiri berputar terhadap matahari atau berevolusi terhadap matahari, bulan sendiri juga otomatis dia ikut berevolusi terhadap matahari, seperti itu. Jadi ada 3 gerakan bulan, rotasi, revolusi terhadap bumi, dan revolusi terhadap matahari. Oke, lanjut ke nomor 21. Gambar di bawah ini adalah menggambarkan entah matahari, ini matahari, bumi, dan bulan. Ini bulannya adalah A, B, C, D, E. Gerhana bulan total terjadi pada huruf gerhana bulan total ini terjadi pada huruf C ini. Kenapa? Karena C ini daerahnya tepat pada umbra. Ini batasnya umbra. Nah, ini umbra. Sedangkan daerah yang ini warna biru ini namanya penumbra. Nah, ini penumbra. Kalau penumbra, maka B dan C ini adalah gerhana bulan sebagian. Nah, sebagian, sedangkan yang C tadi gerhana bulan total. Yang ini total. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, yang warna merah ini daerah yang tepat dengan bumi dan matahari. Yang titik tepatnya ini adalah umbra, terjadi gerhana bulan total, sedangkan penumbra terjadi gerhana bulan sebagian. Ya, lanjut nomor 22, perhatikan gambar di bawah ini. Pasang air laut terbesar dan terkecil terjadi pada nomor, jadi ini matahari, ini bumi mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi. Nah, bulan mengelilingi bumi itu menyebabkan pasang surut air laut. Nah, pasang air laut terbesar itu terjadi di nomor 2 dan 4. Jadi untuk terbesar ini terjadi di nomor 2 dan 4. Sedangkan untuk pasang terkecil itu terjadi di 1 dan 3. Ini 1 dan 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Mengapa meteoroid tampak berpijar gitu ya? Meteoroid itu benda langit yang masuk ke permukaan bumi tampak berpijar. Karena dia berlawan atau dia bersentuhan dengan atmosfer dan gas-gas yang ada di bumi. Jadi ini bumi, dia masuk, ini bersentuhan dengan gas-gas yang ada di bumi dengan atmosfer, sehingga menimbulkan dia berpijar atau yang disebut dengan meteor. Seperti itu. Kemudian nomor 24, bulan juga melakukan rotasi, namun mengapa permukaan bulan yang terlihat dari bumi sama? Ini sudah saya jelaskan tadi di nomor 20, bulan sendiri berotasi atau berputar pada porosnya. Tapi waktu berotasi itu sama dengan waktu bumi, sehingga bentuk bulan terlihat sama di bumi, seperti itu. Oke, saya lanjutkan nomor 26. Ini saya tulis dulu ya. Karena waktu rotasi bulan itu sama dengan rotasi bumi. 26 sebutkan dampak dari revolusi dan rotasi bumi.
dampak dari rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam ya. Untuk revolusi itu terbentuknya iklim di dunia. Oke, nomor 26, sebutkan dampak dari revolusi dan rotasi bumi. Kalau dampak dari rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam, sedangkan untuk revolusi itu adanya perubahan musim. Nah, sekarang komet. Komet itu sebenarnya benda langit yang mengelilingi matahari juga, sama seperti planet-planet yang lain. Tapi dia garis edarnya berbentuk elips seperti itu. Nah, komet biasanya tersusun atas debu-debu, batuan, dan gas yang berada di tata surya. Kemudian nomor 28, lapisan matahari yang menghasilkan cahaya yang dapat kita lihat dari bumi adalah, jadi matahari itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada inti, kemudian ada fotosfer, dan kemudian yang ketiga itu ada korona. Nah, yang menghasilkan cahaya itu adalah fotosfer. Yang dapat kita lihat dari bumi itu fotosfer. Foto artinya cahaya, jadi fotosfer itu dia menghasilkan cahaya. Lapisan matahari yang menghasilkan cahaya itu fotosfer. Kemudian asteroid. Nah, asteroid beredar di antara planet apa dan apa. Oke, jadi asteroid itu banyak sekali jumlahnya sampai dia membentuk suatu sabuk gitu ya, atau asteroid belt. Nah, di mana dia itu memisahkan antara planet luar dengan planet dalam. Di mana yang planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian planet luarnya ini ada Jupiter, Merkurius, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sabuk asteroid di tengah-tengahnya ini. Ada sabuk asteroid. Jadi asteroid itu beredar di antara planet Mars dan Jupiter. Perhatikan gambar gerhana matahari di bawah ini. Oke, ini. Posisi gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin terletak pada huruf. Nah, sebelum masuk ke gerhana, yang perlu kalian ketahui daerah segitiga ini, seperti bulan tadi, ini namanya adalah umbra. Sedangkan daerah yang ini, nah ini, sama bawah sini, ini adalah penumbra. Nah, yang lurus dengan umbra ini, A, berarti A ini terjadi gerhana matahari total. Sedangkan C dan B itu karena di daerah penumbra, maka dia sebagian. B dan C itu sebagian. Sedangkan D ini dia gerhana matahari cincin karena terjauh dari matahari. Seperti itu. Jadi gerhana matahari total itu ada di A, gerhana matahari sebagian itu di B dan C, dan gerhana matahari cincin yaitu di D. Seperti itu. Uranus tersusun atas gas titik-titik sehingga atmosfer Uranus berwarna hijau kebiruan. Jadi warna planet yang berbeda-beda itu karena gas penyusunnya itu juga berbeda. Nah, untuk Uranus kenapa dia warnanya hijau kebiruan? Karena dia tersusun atas hidrogen, kemudian helium, dan sedikit metana.
Jadi ketiga gas ini merupakan gas penyusun Uranus sehingga dia warnanya hijau kebiruan seperti itu. Nah, sekian dulu latihan soal untuk SAS, suhu dan kalor dan tata surya.